Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa masuk surga. Semua orang yang namanya manusia itu pasti ingin masuk surga. Siapapun, tidak terkecuali semua orang pasti ingin masuk surga setelah mati. Pada pagi hari ini kita ingin belajar bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Ya. Bagaimana caranya kita masuk surga? Ini sangat penting. Kalau kita cari uang, kita dapat uang. Kalau kita cari ilmu, kita mendapatkan ilmu. Kalau kita mencari surga, kita akan mendapatkan surga. Kalau kita mencari dosa, kita akan mendapatkan neraka. Apa yang kita cari, itu yang kita dapat. Nah, pada pagi hari ini kita nggak cari uang. Kita nggak cari ilmu. Kita nggak cari dosa. Pada pagi hari ini kita mencari surga. Amin. Nah, bagaimana caranya kita masuk surga? Di dalam Alkitab ini ada caranya supaya kita bisa masuk surga. Alkitab ini ada petunjuk untuk kita bisa mendapatkan surga. Kenapa kita belajar Alkitab? Karena di dalam Alkitab ini ada petunjuk untuk manusia bisa masuk surga. Ya. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 33. Nah, ingat, kita nggak cari ilmu, ya, kita nggak cari uang, nggak cari harta, kita nggak cari dosa. Di tempat ini kita mencari surga. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang mengatakan Yesus. Yesus itu adalah Tuhannya bagi orang Kristen. Nah, Tuhan orang Kristen mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di situ ada kata dahulu. Kalau tidak ada kata dahulu, berarti kita cari surga kapan aja bisa. Tetapi di sini dikatakan, tetapi carilah kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau ada kata dahulu berarti kita harus memprioritaskan untuk mencari surga. Ada kata-kata carilah kerajaan Allah dahulu. Kenapa bisa begitu? Karena gini saudara yang kekasih. Kalau sekarang kita tidak mencari kerajaan Allah, kita mati, kita nggak bisa mendapatkan kerajaan Allah. Pada waktu kita masih hidup inilah kita disuruh mencari kerajaan Allah. Setelah kita mati, kita nggak bisa lagi mencari kerajaan Allah. Maka di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Ini penting saudara yang kekasih. Kata dahulu ini sangat penting bagi orang Kristen. Karena banyak orang Kristen tidak mau mencari surga. Mereka merasa kalau sudah percaya saja masuk surga. Padahal Tuhan mengatakan kalau saudara tidak mencari kerajaan surga, saudara nggak dapat. Nah, di pagi hari ini kita mencari surga. Kata dahulu ini saudara harus perhatikan ya. Kalau saudara mati, saudara nggak bisa mencari kerajaan surga. Kalau saudara sudah mati, saudara nggak bisa mencari kerajaan surga. Mumpung masih hidup, ada kesempatan kita cari kerajaan surga. Ini informasi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah mumpung saudara masih hidup. Kenapa? Kalau saudara sudah mati, saudara tidak bisa mencari kerajaan surga. Itu maksudnya di dalam Matius 6 ayat 33. Bagaimana sih caranya kita bisa masuk surga? Tuhan pernah berjanji di dalam Roma 8. Kita bacakan, Tuhan pernah berjanji kepada manusia.
di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Kita langsung saja ya, untuk mendapatkan surga kita langsung saja, nggak usah berlama-lama. Di dalam Roma 8 ayat 17, saya ingin bacakan. Roma 8 ayat 17. Dan jika kan kita manusia, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jika kita adalah anak, maka kita akan mewarisi janji-janji Allah. Kalau kita anak Tuhan, kalau saya anak Tuhan, saya akan mewarisi janji-janji Tuhan. Di dalam Alkitab ini, itu banyak janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab ini, kita akan dapatkan kalau kita menjadi anak Allah. Ya, saya ulangin lagi ya biar jelas. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ini ada dua kata jika. Jika kita anak, kita akan mewarisi janji-janji Tuhan. Di sini ada jika lagi yang kedua. Jika kita menderita bersama Kristus. Jadi kalau saudara ingin menerima janji-janji Allah, yaitu masuk surga, Tuhan berjanji kepada manusia. Tuhan berjanji kepada saya. Tuhan berjanji kepada saudara. Apabila saudara ingin masuk surga, Tuhan berjanji kepada kita, pada saya, kepada saudara. Tuhan berjanji kepada kita, kalau saudara ingin menerima surga, saudara harus menjadi anak Tuhan. Jika kita anak Tuhan, kita akan mewarisi surga. Jika lagi di sini, jika kita menderita bersama Kristus. Jadi saudara yang kekasih, orang Kristen, yang namanya orang Kristen, kalau dia menjadi anak Tuhan, dia pasti menderita bersama Kristus. Orang Kristen yang hidupnya enak-enak, diragukan kekristenannya. Anak Tuhan, kalau hidupnya enak-enak, itu diragukan apakah dia itu anak Tuhan atau bukan. Karena di firman Tuhan mengatakan, jika kita anak Tuhan, kita ikut menderita bersama Kristus. Saudara yang kekasih, Tuhan sudah melawan dosa. Tuhan menderita melawan dosa, saudara yang kekasih. Saudara ingat, saudara sudah tahu penderitaan Yesus di kayu salib. Seberapa besar penderitaan Yesus di kayu salib? Saudara pasti tahu. Semua orang Kristen tahu penderitaan Kristus. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 12. Saya ingin baca di dalam Ibrani 12 ayat yang keempat, ya. Ibrani 12 ayat yang keempat. Ini adalah penderitaan Kristus untuk menolong manusia. Ibrani 12 ayat yang keempat. Dan dalam pergumulan kamu melawan dosa,
kamu belum sampai mencucurkan darah. Saya ulangin lagi di dalam Ibrani 12 ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini adalah gambaran penderitaan Yesus di kayu salib untuk melawan dosa sampai mengeluarkan darah. Makanya Tuhan mengatakan, Tuhan menghapus dosa kita itu pakai darah. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1, 18 dan 19. Kamu ditebus dengan darah Kristus. Kita baca saja di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah mahal. Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah penderitaan Yesus di kayu salib. Makanya di dalam Ibrani 12 ayat yang keempat, dalam melawan dosa, kamu belum sampai mengeluarkan darah. Yesus melawan dosa. Yesus menghapus saudara dan saya sampai mengeluarkan darah. Inilah pendirian Tuhan. Kalau saudara ingin menjadi anak Tuhan, saudara akan mewarisi semua janji-janji Tuhan jika kamu menderita bersama Kristus. Jadi yang jadi masalahnya begini, saudara. Banyak orang Kristen yang tidak mau menderita bersama Kristus, sehingga pada waktu dia mati, dia tidak mendapatkan janji-janji Tuhan. Inilah maksud saya mengatakan di YouTube ini. Yuk kita cari surga. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan surga? Kita harus menderita bersama Kristus. Baru kita mendapat janji-janji Tuhan, yaitu surga. Saudara, apa sih penderitaan Yesus di kayu salib? Saudara baca di dalam Lukas 22 ayat yang ke-44. Ini saya catat di dalam Alkitab ini. Penderitaan Yesus di dalam melawan dosa, ya. Lukas 22 ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes-tetes ke tanah. Ini saya ulangin lagi biar jelas. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Inilah dasarnya Yesus menderita di kayu salib. Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa, keringatnya itu sampai mengeluarkan darah. Bayangin saudara, sampai mengeluarkan darah. Maka di dalam Ibrani 12 ayat 4, kamu belum sampai mengeluarkan darah. Penderitaan Yesus untuk menolong saudara sampai mengeluarkan darah. Buktinya ada di Lukas 22 ayat 44. Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, keringatnya itu bukan keringat air, tapi keringat darah sampai menetes ke bawah. Saudara yang kekasih, saya ingin jelaskan, pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani itu malam hari. Ya, setahu saya kalau malam itu hawanya dingin, apalagi itu di taman, di tempat taman. Itu bulan apa waktu Yesus berdoa? Itu bulan 4. Bulan 4 adalah bulan yang sangat dingin.
Ya, kalau orang dingin tuh pakai apa saudara yang kekasih? Pakai sweater kalau di Indonesia. Kalau sana pakai mantel ya saudara yang kekasih. Baju mantel kayak baju koboi itu, kayak dari sini sampai ke bawah. Itu mantel tebal. Dan pada waktu Yesus berdoa itu, di situ dikatakan sampai menetes, darahnya sampai menetes ke tanah. Berarti mantel yang dipakai Yesus itu keringatnya keringat darah. Bayangin saudara yang kekasih, Yesus menderita untuk saudara dan saya. Sampai berdoa pun mengeluarkan darah. Itulah penderitaan Kristus untuk menghapus dosa-dosa saudara. Maka Yesus mengatakan, apabila engkau ingin mewarisi kerajaan surga, engkau harus menjadi anak Allah. Persyaratan untuk menjadi anak Allah, ikut menderita bersama Kristus. Ya, dalam ini saudara yang kekasih. Jadi kalau saudara nggak mau menderita bersama Tuhan, saudara mati, saudara nggak mendapat janji-janji Tuhan. Jadi untuk menjadi orang Kristen itu nggak enak, susah. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan kalau engkau ingin menjadi anak Allah, engkau harus menderita bersama Kristus. Nggak enak jadi orang Kristen. Tetapi kalau sudah mati, saudara akan mewarisi kerajaan surga. Amin. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Susah-susah dulu kita di dunia. Setelah mati, baru kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang Kristen, gak mau susah, jangan harap saudara mendapatkan janji-janji Tuhan. Apa sih menderitanya supaya kita menjadi orang Kristen? Apa? Bukan berarti kita menderita gak punya uang. Bukan. Kita menderita itu sama seperti Yesus menderita. Apa sih kita bisa menderita? Di sini dikatakan saudara harus ikut menderita. Menderita melawan dosa. Yang tadi itu di dalam apa? Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi ini di sini dikatakan orang yang menderita mengikut Yesus adalah orang yang melawan dosa. Bukan orang yang nggak punya uang. Kalau orang nggak punya orang di luar Kristen juga banyak yang nggak punya uang. Dia menderita. Menderita bukan karena nggak punya uang, saudara yang kekasih. Ini di sini dikatakan orang Kristen yang menderita bersama Kristus adalah orang yang menderita melawan dosa. Bukan karena saudara nggak punya uang ikut menderita bersama Kristus. Tidak. Orang Kristen yang menderita karena melawan dosa, itu yang dinamakan anak Tuhan. Orang Kristen yang menderita karena nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, ya, itu bukan menderita karena Tuhan. Itu menderita karena nggak punya uang. Mungkin karena dia malas, mungkin dia karena korupsi, sehingga dia menderita nggak punya uang. Itu menderita bukan karena Kristus, itu menderita karena salah sendiri. Karena malas kerja, sehingga dia nggak punya uang. Nah, yang di sini dikatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi kalau saudara ingin menderita dengan Kristus, itu menderitanya karena melawan dosa. Orang Kristen yang tidak mau melawan dosa, orang Kristen itu belum bisa mendapatkan stempel dari Tuhan, anak Tuhan. Selama saudara masih melakukan dosa, saudara belum dikatakan anak Tuhan. Melawan dosa. Ya ada dua saudara yang kekasih yang saudara harus ketahui. Yang harus kita lawan itu dosa dan iblis. Kalau saudara melawan dosa dan melawan iblis, saudara pasti menderita. Selama saudara masih melakukan dosa, hidup saudara nggak menderita. Saudara enjoy.
Maling, jojong maling, ya kan? Orang bohong, jojong bohong. Orang bohong itu hidupnya senang, saudara yang kekasih. Orang maling juga hidupnya senang. Kenapa? Ya senang. Apalagi kalau maling nggak ketahuan. Saudara perhatikan kalau orang-orang maling, kalau nggak ketahuan, hidupnya senang. Nanti setelah dia mati, ketahuan dia maling, ketahuan dia bohong, ketahuan dia berbuat dosa, maka neraka itu tempatnya. Saya tidak takut-takutin kepada saudara, karena Tuhan sudah mengajarkan saya, kalau saudara mencari surga, saudara dapat surga. Kalau saudara mencari surga, kalau saudara mencari dosa, saudara akan mendapatkan neraka. Hanya dua. Mencari surga, dapat surga. Mencari dosa, mendapatkan neraka. Di sini saya mengajarikan saudara supaya saudara mencari surga. Bagaimana cara yang kita masuk surga? Kita harus menjadi anak Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi anak Tuhan? Ikut menderita bersama Kristus. Bagaimana supaya kita ikut menderita bersama Kristus? Kita harus melawan dosa dan iblis. Untuk masuk surga itu nggak enak-enak, saudara yang kekasih. Di sini dikatakan, jika kamu anak Tuhan, kamu memperoleh janji-janji Tuhan. Jika kamu ikut menderita bersama Kristus. Jadi saudara yang kekasih, bukan hanya orang yang percaya saja masuk surga. Orang yang ikut menderita bersama Kristus, dialah yang berhak mendapatkan janji-janji Tuhan. Dalam ya saudara yang kekasih. Ini firman Tuhan dalam. Firman Tuhan yang saya sampaikan itu enggak bohong. Enggak asal nyebut, semua ada di Alkitab. Di situ dikatakan, dalam melawan dosa, kamu belum sampai mengeluarkan darah. Yesus melawan dosa sampai mengeluarkan darah. Lukas 22 ayat 44. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa sampai mengeluarkan darah. Saudara berdoa sampai enggak mengeluarkan darah. Paling gak air mata. Ya toh? Yesus berdoa melawan dosa sampai mengeluarkan air mata darah. Lukas 22 ayat 44. Yesus berdoa sampai mengeluarkan darah. Air mata yang Yesus keluarkan bukan air mata biasa, tapi air mata darah. Bayangin saudara, penderitaannya Yesus untuk menghapus dosa saudara. Kalau Tuhan sudah menderita menghapus dosa saudara, bagaimana balasan saudara? Apakah saudara mau ikut menderita bersama Kristus? Saudara yang kekasih, saya ingin katakan sekali lagi, seandainya saudara nggak masuk surga, mati nggak masuk surga, pengorbanan Yesus sia-sia. Betul nggak saya ngomong? Saya ngomong fakta ini. Coba berpikir sedikit. Kalau saudara meninggal, orang Kristen yang sudah mendengar firman Tuhan bertahun-tahun, ke gereja bertahun-tahun, bantu gereja pakai uang ratusan juta, saudara berdoa, doa puasa, melayani Tuhan, khotbah kemana-mana, berkorban semuanya untuk Tuhan. Tetapi kalau saudara nggak masuk surga, maka pengorbanan saudara sia-sia. Betul nggak? Dan pengorbanan Yesus pun sia-sia. Ini yang saudara harus ingat. Betapa ruginya Tuhan kalau saudara mati nggak masuk surga. Karena apa? Karena saya sudah mengatakan kepada saudara, Yesus menyelamatkan saudara sampai mengeluarkan darah. Air mata Yesus di Taman Getsemani itu bukan air mata sembarangan, air mata darah. Di dalam Lukas 22 ayat 44, Yesus berdoa sampai mengeluarkan air mata darah untuk menghapus dosa saudara. Kalau saudara nggak bisa masuk surga, berarti pengorbanan Yesus itu sia-sia. Betapa nggak tahu dirinya kita kalau kita tidak mau ikut menderita bersama Kristus.
Maka Yesus mengatakan kalau saudara ingin cari surga yang benar, ikut menderita bersama Kristus. Lawan itu dosa. Dosa itu artinya melanggar hukum Tuhan. Tuhan buat hukum. Tuhan tidak pernah melanggar hukum Dia. Kita pun harus taat dengan hukum. Yang kemarin saya sudah ngomong kan, dosa itu adalah hamartia. Artinya orang yang melanggar hukum Tuhan. Saudara baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah melanggar hukum Tuhan. Jadi kalau saudara ingin menderita dengan Kristus, saudara harus meninggalkan dosa. Mau nggak mau, senang nggak senang, saudara harus meninggalkan dosa. Orang Kristen yang meninggalkan dosa, itu artinya dia menderita bersama Kristus. Orang yang meninggalkan dosa disebut anak Tuhan. Orang yang meninggalkan dosa, orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan. Orang yang meninggalkan dosa adalah orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Ya, orang yang berbuat dosa adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Orang yang tidak melanggar hukum Tuhan, itulah orang yang bertobat. Jadi kalau saudara ingin menderita bersama Kristus, stop berbuat dosa. Dalam melawan dosa, kamu belum sampai mengeluarkan darah. Berarti kita pun harus melawan dosa. Dosa itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara orang Kristen, kalau saudara melawan hukum Tuhan, melawan perintah Tuhan, berarti saudara belum menderita bersama Kristus. Ya. Jadi untuk meninggalkan dosa itu menderita. Betul nggak? Ya kalau saya ingin katakan sekali lagi, kalau saudara ingin menderita bersama Kristus, ikuti apa yang ada di Alkitab. Menderita. Saudara sudah siap menerima janji Tuhan. Kalau saudara sudah siap menerima janji Tuhan, saudara harus siap menderita bersama Kristus. Jangan enak aja khotbah tapi nggak dipraktekkan. Saya sering dengar hamba-hamba Tuhan khotbahnya mah enak, tapi nggak dipraktekkan. Betul nggak saya ngomong? Saya jadi hamba Tuhan udah lama, 30 tahun. Jadi saya tahu mana itu anak Tuhan, mana itu bukan anak. Anak Tuhan ikut menderita bersama Kristus. Jadi kalau saudara melanggar hukum Tuhan, melanggar firman Tuhan, berarti saudara nggak menderita. Tuhan mengatakan apa di dalam Matius 5 ayat 17 ayat 19. Saya ucapkan ini terus supaya saudara ingat. Di situ dikatakan orang yang melawan orang yang tidak mengajarkan hukum Taurat dan tidak mempraktekkan hukum Taurat, dia duduk surga yang paling bawah. Orang yang menjalankan hukum Taurat, dia duduk di surga yang paling atas. Nah, orang yang menjalankan hukum Taurat itu menderita, saudara yang kekasih. Itu yang dinamakan menderita bersama Kristus. Tuhan menjalankan hukum Taurat. Kita pun harus ikut hukum Taurat. Ikutlah menderita bersama Kristus kalau saudara ingin menjadi anak Tuhan. Nah, Tuhan menderita nggak? Menderita. Ya. Orang yang menjalankan hukum Taurat itu namanya menderita dengan Kristus. Saudara baca saja di dalam Roma. Mana Roma? Tunggu ya sebentar ya. Roma 7 ayat yang ke-12. Banyak orang Kristen takut sama hukum Taurat karena ditakut-takuti hamba-hamba Tuhan.
Maaf saudara, ada gangguan ya. Saudara tadi ada gangguan sedikit, makanya kameranya agak bingung. Agak saya benerin ya. Ini adalah banyak orang Kristen takut dengan hukum Taurat. Kenapa orang Kristen takut sama hukum Taurat? Karena ditakut-takuti oleh hamba Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Pada hari ini, pada pagi hari ini, saya ingin mengajarkan kepada saudara, jangan takut dengan hukum Taurat. Kalau ada hamba Tuhan menakut-nakuti kamu hukum Taurat, berarti saudara yaitu melawan perintah Tuhan. Saya nggak takut-takutin saudara tentang hukum Taurat di dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Kalau saudara ingin menderita bersama Kristus, berarti saudara hidup kudus. Hukum Taurat itu adalah hukum kudus. Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, saudara kudus di mata Tuhan. Ini saya bacakan di dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ini saya bacakan ulangin lagi ya di dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ini firman Tuhan. Kalau saudara ingin hidup kudus, saudara harus menjalankan hukum Taurat. Orang yang menjalankan hukum Taurat, dia pasti menderita bersama Kristus. Benar nggak saya ngomong? Banyak orang Kristen takut dengan hukum Taurat. Kenapa banyak orang Kristen takut dengan hukum Taurat? Karena diajarin sama hamba Tuhannya yang nggak benar. Nggak perlu kita menjalankan Taurat. Padahal hukum Taurat ini kudus katanya, benar dan baik, dan Taurat itu katanya rohani. Ini yang katakan firman Tuhan loh, bukan saya loh. Kalau saudara diajarkan dengan hukum Taurat, berarti saudara rohani. Kalau saudara diajarkan hukum Taurat, berarti saudara diajarkan supaya hidup kudus. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan gak usah menjalankan hidup, kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan tidak usah menjalankan hukum Taurat, berarti saudara diajarkan hidup apa? Berdosa. Dosa adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Orang yang menjalankan hukum Taurat, dia menderita bersama Kristus. Itu maksudnya. Di situ dikatakan jangan berzina, jangan berbohong, jangan maling, jangan nipu, hormati orang tua, jangan menyembah Tuhan selain Yesus, jangan mengingini hak orang lain, jangan bersaksi dusta dan sebagainya. Ini bagus saudara. Hukum Taurat itu bagus untuk kesehatan rohani kita. Ini permasalahan besar. Banyak orang Kristen gagal masuk surga karena diajar hamba-hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Tidak mau ikut menderita bersama Kristus. Sehingga pada waktu dia mati, dia gagal mendapat janji-janji Tuhan. Kalau saudara ingin mendapatkan janji-janji Tuhan, saudara harus menjadi anak Tuhan. Kalau saudara ingin menjadi anak Tuhan, saudara harus ikut menderita bersama Kristus. Kalau saudara ingin menderita dengan Kristus, saudara harus berhenti berbuat dosa. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Orang yang melanggar hukum Tuhan, orang yang melanggar hukum Taurat, dia disebut orang berdosa. Yang jadi masalah itu saudara yang kekasih. Kalau saudara mengerti hukum Taurat,
maka saudara tahu banyak hamba Tuhan yang melaling, yang tukang maling. Banyak hamba Tuhan yang tukang bohong. Kalau saudara sudah mengerti hukum Taurat, maka kedok hamba Tuhan yang gak benar terbuka. Selama saudara tidak mau mengikuti hukum Taurat, selama saudara tidak mau mempelajari hukum Taurat, saudara tidak tahu kejelekan hamba Tuhan yang gak benar. Saudara lihat YouTube saya. Banyak hamba Tuhan menyalahgunakan uang perpuluhan untuk memperkaya diri. Ini fakta loh, saudara yang kekasih loh. Saya nggak ngomong bohong-bohong, karena saya jadi hamba Tuhan tuh bukan sehari 2 hari. 30 tahun saya jadi hamba Tuhan, jadi saya tahu banyak hamba Tuhan memperkaya diri dari uang perpuluhan. Itu melanggar hukum Tuhan. Orang yang seperti itu hidupnya senang. Saudara perhatikan saja. Hamba Tuhan yang menyalahgunakan uang perpuluhan hidupnya senang, saudara yang kekasih. Dia nggak mau menderita bersama Kristus. Sehingga pada waktu dia mati, dia tidak layak mendapatkan janji-janji Tuhan. Benar nggak saya ngomong? Hamba Tuhan yang menyalahgunakan uang perpuluhan hidupnya senang. Hamba Tuhan yang tidak mau menyalahgunakan uang perpuluhan hidupnya susah. Mungkin secara materinya susah, secara rohani tapi sehat. Benar nggak saya ngomong? Apa yang saya ngomong di YouTube ini, saudara pikirkan. Benar nggak omongan saya? Kalau saudara ingin menderita bersama Kristus, saudara harus meninggalkan dosa. Kalau saudara ingin mengikuti menderita dengan Kristus, ikutilah hukum Taurat. Hukum Taurat di dalam Roma 7 ayat 12, di situ dikatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Nih saudara, firman Tuhan nih. Di dalamnya di sini dikatakan hukum Taurat itu rohani. Hukum Taurat itu kudus. Banyak orang Kristen tidak mau menjalankan hukum Taurat karena diajar sama hamba Tuhan yang hidupnya nggak mau menderita. Orang yang menjalankan hukum Taurat menderita. Jujur aja saya ngomong, saya menjalankan hukum Taurat. Saya nggak mau maling, saya nggak mau bohong, saya nggak mau nipu. Apa yang ada di Alkitab, saya sampaikan. Saudara, kalau saudara ingin mencari surga, ikut menderita bersama Kristus. Orang yang ikut menderita bersama Kristus adalah orang yang melawan dosa. Orang yang melawan dosa adalah orang yang menjalankan hidupnya kudus. Orang hidupnya kudus adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-10. Saya bacakan Ibrani 12 ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita peroleh bagian dalam kekudusannya. Kita dihajar sama Tuhan supaya kita mendapatkan kekudusannya Tuhan. Untuk mendapatkan kekudusan dari Tuhan itu kita dihajar. Hajarnya pakai apa? Pakai rotan. Rotannya apa? Rotan hukum Taurat. Kalau saudara dihajar dengan hukum Taurat, maka saudara akan mendapatkan kekudusan dari Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan, nggak berani khotbah yang asal-asal. Asal saudara senang, saya ikut senang. Nggak. Saya khotbah asal Yesus senang, saya ikut senang. Kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Betul nggak? Perintah Tuhan mengatakan, jalankan hukum Taurat, berhenti berbuat dosa, maka saudara akan mendapatkan surga. Kalau Tuhan senang sama kita, kita mati, kita mendapatkan warisan dari surga.
Betul nggak saudara yang kekasih? Saudara mau masuk surga, tetapi saudara nggak mau menderita. Jangan harap bisa masuk surga. Selama saudara tidak mau melakukan hukum Taurat, maling jojong maling, nipu jojong nipu, berzina jojong berzina, ya kan? Saudara senang nggak? Senang. Saya nggak pernah melihat orang yang berbuat dosa itu hidupnya menderita. Saya nggak pernah. Saudara perhatikan orang tukang pembohong, hidupnya senang saudara yang kekasih. Terutama hamba-hamba Tuhan yang tukang maling, tukang berbohong, hidupnya senang. Saudara lihat aja khotbah-khotbah orang yang tukang maling, hamba-hamba Tuhan yang tukang maling, khotbahnya nggak pernah susah, senang terus. Jangan takut saudara, Tuhan memberkati. Yang diberkati siapa? Dia yang diberkati dengan cara berbohong. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya senang. Jangan khawatir. Dia mah enak gak khawatir dapat duit dari jemaat. Sekarang jemaat siapa yang mau ngasih dia duit? Itu permasalahannya. Kalau hamba Tuhan mengatakan jangan khawatir, dia mah enak gak khawatir. Banyak dikirim oleh jemaat, dikasih duit, dikasih mobil, dikasih makanan nama jemaatnya. Makanya dia hidupnya gak khawatir. Sekarang saya tanya kepada saudara, jemaatnya gimana? Siapa yang dia mau ngasih dia uang kalau jemaatnya sakit? Siapa yang mau ngasih dia makan kalau nggak ada? Kalau hamba Tuhan mah enak. Banyak jemaatnya yang kasih dia duit, kasih uang, kasih mobil, kasih rumah, kasih tanah, kasih apa lagi? Kasih makanan. Makanya dia mengatakan jangan khawatir. Kalau jemaat siapa yang mau ngasih? Nggak ada. Makanya kalau saudara dengar khotbah, pakai ini. Khotbahnya benar nggak? Benar nggak saya ngomong? Ini penting. Carilah dahulu kerajaan surga. Apa yang saya katakan ini yang dikatakan mencari surga. Mencari surga itu susah saudara yang kekasih, nggak gampang. Kalau percaya saja masuk surga itu menggampang, merem juga bisa. Tetapi kalau kita mencari surga, kita harus mengeluarkan keringat. Tinggalkan dosa. Nggak ada saudara yang kekasih orang yang mau masuk surga masih berbuat dosa. Nggak ada. Pakai logika sedikit. Orang yang berbuat dosa, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau masih berbuat dosa, jangan harap bisa masuk surga. Pakai ini saudara yang kekasih. Jangan muntang-muntang percaya Yesus masuk surga, kita nggak ngerti Alkitab. Repot saudara yang kekasih. Inilah salah satunya bagaimana supaya kita mencari surga, yaitu menderita bersama Kristus. Orang yang menderita bersama Kristus adalah orang yang melawan dosa. Orang yang melawan dosa adalah orang yang tidak mau. Orang yang melawan dosa adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Selama saudara melanggar hukum Taurat, maka dosa masih melekat dalam hidup saudara. Nah, bagaimana supaya dosa itu keluar? Saudara harus melawannya. Pada pagi hari ini saya mengatakan, saudara cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mumpung masih hidup. Ya, jangan melawan perintah Tuhan. Kalau saudara menjadi orang Kristen, jangan melawan perintah Tuhan. Apa yang ada di Alkitab ini, saudara jalankan. Setelah saudara mati, saudara akan masuk surga. Susah nggak menjalankan firman Tuhan? Susah. Susah. Menjalankan firman Tuhan ini susah. Orang yang menjalankan firman Tuhan itu sama saja orang yang ikut menderita bersama Kristus. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, menderitalah di dunia ini dulu. Setelah saudara menderita di dunia ini, saudara menjalankan perintah Tuhan, saudara mati, saudara akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan,
Tuhan akan memberikan rumah Bapa di surga untuk saudara yang mendapatkan janji-janji Tuhan. Dengan catatan menderita bersama Kristus. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya. Saya akan membuka semua apa yang saudara tidak tahu. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberitakan kami untuk mendapatkan surga yang benar-benar dari Engkau. Kiranya firman Tuhan ini yang dengar akan menjadi berkat, yang khotbah juga menjadi berkat. Semuanya mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.